Maka orang yang punya 3 kualifikasi tadi dan punya jiwa think and rethink, shape and reshape, dan make and remake, itulah jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam, mencari mutiara. Bagi Soekarno, orang Indonesia, apalagi generasi muda, butuh kualifikasi itu. Wise in judgment, original in thought, resolute in action. Bijaksana dalam menilai, memutuskan. Orisinal dalam pikiran. Orang yang pikirannya orisinal pasti kreatif. Kemudian resolute, di situ terjemahan, itu kan pidatonya, tulisannya Soekarno, tegas dan tangkas. Resolute itu ya resolusi. Resolusi itu solusi yang dire. Jadi ada jalan keluar baru. Jadi kreatif dan solutif kalau bahasa orang hari ini. Jadi kita harus bijaksana. Saya bilang tadi, untuk bijaksana butuh wawasan yang luas. Jadi meskipun nggak diperintah nyari ilmu, orang disuruh bijaksana itu otomatis butuh bekal ilmu. Terus harus kreatif, original. Jangan copy paste. Bikin makalah 10 halaman yang original cuma pendahuluan sama penutup. Tengahnya ngutip kabeh ndak original. Mesti orang males baca, wong wis tahu mesti kan, ndak ada yang baru. Buku pun kalau ndak original ya mesti ndak bisa booming. Orang sudah banyak yang tahu isinya. Jadi original info dan resolute itu ya kita harus jadi bagian dari problem solver, jangan jadi bagian dari masalah. Paling tidak kita nggak usah nyumbang masalah, syukur-syukur bisa nyumbang solusi, kan itu. Hari ini banyak yang sudah nambah masalah, nggak bisa nyari solusi. Gaweane yang sudah toto terus diosak-asik dan tidak melahirkan alternatif yang baru. Nah, itu nggak resolute in action. Melakukan apapun itu harus jangan nambah masalah, syukur-syukur nambah solusi. Itu maunya Pak Karno. Kita butuh generasi muda yang ilmunya luas, kreatif dan solutif. Bukan generasi muda sebaliknya, wawasannya sempit, sukanya nirunya lahir dan batin. Mulai baju sampai cara berpikir, cara berperilaku ndak original. Dan resolute itu bagian dari masalah. Jadi ndak ngasih solusi apa-apa, cuma nambah masalah. Kehadirannya, keberadaannya sendiri itu masalah. Nah, itu berat Indonesia bebannya. Kalau lebih banyak orang tidak wise, lebih banyak orang tidak original, lebih banyak orang yang jadi masalah, itu kasihan bangsa Indonesia. Meskipun hari ini kita banyak melihat yang itu. Ya paling enggak yang di masjid ini jangan jadi sumber masalah, itu aja sudah alhamdulillah. Di levelmu masing-masing. Ya enggak usah mikir, saya kan enggak korupsi di Indonesia, ya. Tapi levelmu, korupsi levelmu. Bukan makan uangnya negara, korupsi levelmu. Setiap orang hati-hati di levelnya sendiri. Ya mesti aja kamu enggak makan uangnya negara, hubungannya apa sama negara. Tapi di levelmu, level kecil. Mungkin masjid, mungkin di kos-kosan. Harusnya minum cuma 1 gelas, kamu ngambil 2 gelas. Yang lain enggak kebagian misalnya. Oh, itu kan banyak kan di Indonesia, orang levelnya Indonesia juga begitu. Harusnya gajinya sekian, dia minta didobel, mentang-mentang dia yang ngatur urusan gaji misalnya. Nah, itu banyak orang tipe-tipe ini di Indonesia. Terus tidak original. Orang yang punya 3 karakter itu adalah orang yang
punya jiwa yang berani think and rethink. Berani mikir dan mikir ulang. Maksudnya apa? Nggak kaku. Banyak orang berani mikir tapi nggak berani rethink, nggak berani berpikir ulang. Kalau sudah punya pendapat, nggak bisa dibantah, kudu bener. Itu nggak berani rethink. Nggak, Pak, mau dipikir ulang, apa iya sih? Nggak bisa ini, harga mati sudah pasti bener. Dead price. Harga mati kan bahasa Inggrisnya dead price. Banyak kan yang begitu, nggak bisa ditawar, kudu ngunu. Nggak berani rethink. Berani shape and reshape. Berani membangun, membentuk, tapi juga berani membangun ulang. Keliru ya dibaleni. Nggak masalah kok, manusia itu kadang juga keliru, kadang juga khilaf. Nggak harus mesti benar kok. Kalau ambil kebijakan kok keliru, ya direvisi, dievaluasi. Berani shape and reshape. Jadi berani membentuk ulang. Ini namanya berani. Nggak selalu yang sudah kita anggap benar selama ini selalu benar terus. Wong realitas itu berubah. Berani make and remake. Berani bikin, berani juga mengevaluasi kalau keliru dibikin ulang. Itu kita butuh generasi semacam ini hari ini. Orang yang mau mikir banyak hari ini, tapi mau berpikir ulang jarang. Pokoknya kalau sudah merasa ketemu kebenaran, tidak bisa dibelokkan. Maka orang yang punya 3 kualifikasi tadi dan punya jiwa think and rethink, shape and reshape, dan make and remake, itulah jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam, mencari mutiara. Itu keahliannya Pak Karno kalau bikin retorika semacam ini.